Nah, jadi misalnya kan kemarin kita diminta untuk running dari Q5 sampai Q100. Berarti kan kemarin ada Q5, 10, berapa sih? 20 ya, apa 25, terus 50 sama 100. Berarti kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini bisa langsung disetting ke angka 5. Nah, tapi kalau kalian mau ngerunning tambah Q 1000, ya udah nih jadiin 6. Nah, jadi nanti dalam sekali running itu langsung beberapa kondisi. Kalau yang kelompok 2 tadi kan satu-satu ya, plannya di save, plannya di save. Nah, itu mungkin nanti bakal terlalu banyak file plan. Jadi ini cukup satu plan tapi bisa langsung semuanya. Nah, ini juga keterangan PF-PF ini bisa kita ganti. Itu caranya di option edit profile name. Nah, ini bisa diganti. Misalnya running pertama itu Q5, kemudian Q10. Ini Q 25, Q 50 sama terakhir Q 100. Oke. Nah, jadi ini udah langsung nih tinggal kita isi aja. Misalnya Q 5 20. Ini random aja ya. Nah, coba untuk kita running biasa aja. Oke, misalnya contohnya seperti ini. Ini ini kalau add multiple ini kalau ada reach lain. Jadi semisalnya ya. Semisalnya kita punya dua sungai seperti ini. Jadi satu. Nah kan ini ada dua hulu dan satu hilir ya. Nah kan kalau kita input steady data, steady flow data atau unsteady flow data itu kan dia dari hulu ke hilir. Jadi kita input flow di sini, input flow di sini. Nah ini karena kita cuman ada satu hulu, makanya yang muncul di sini cuman satu. Nah kalau ada dua seperti ini, kalau misalnya belum muncul reach 2 di sini, seharusnya sih otomatis ya. Kalau belum muncul itu bisa ditambahkan di add multiple. Tambahkan di cross mana gitu. Atau contoh lain semisal ini sungai kalian lurus nih, sungai tinjauan arahnya ke sini. Nah, ternyata dari situ setelah dicek di lapangan ternyata ada anak sungai di sini. Nah, dia juga berkontribusi untuk menambahkan debit ke sini, ke sungai kita. Misalnya contohnya mungkin ini untuk yang level yang lebih advance ya. Jadi semisal di sini ada satu sistem jaringan drainase, di sini ada sistem jaringan drainase juga. Nah, jadi selain dari efek dari das di atas, ini kan das ya. Nah, ini misalnya DTA drainase satu, ini daerah tangkapan air drainase 2. Jadi dari sistem drainase yang ada di sini, nanti dia akan masuk ke sungai. Ada sistem drainase ke sini, dia akan masuk ke sungai. Berarti kan ada ki tambahan ya di sini ya. Ki tambahan dari masing-masing DTA drainase. Nah, jadi bisa juga ditambahkan. Misalnya di sini ada tadi cross satu. Nah, ternyata di posisi cross 10 itu ada tambahan debit. Begitu juga di cross 20 ada tambahan debit. Nah, jadi reach-nya, RS-nya, reverse station-nya itu bisa ditambahkan. Gitu. Kalau untuk nambahkan ini ya fungsi dari add multiple. Oke. Coba kita cari yang lain. Kita coba yang lain di add float change location. Bisa diklik nggak? Nggak bisa diklik ya. Ini tadi, oke.
Nah, kemudian untuk reach boundaries, ini jangan jangan lupa juga di setting ya untuk upstream downstreamnya. Ini kita pakai normal depth aja atau kita pakai istilahnya kemiringan ya. Kemiringan sungai kalian berapa? Misalnya 0,001 atau 0,1%. Nah, kemarin udah dihitung ya kemiringan sungainya berapa. Nah, udah masukin aja di sini kalau pakai yang normal depth. Isinya yang di downstream aja. Kalau nggak salah, nanti coba kita running ya. Kalau nggak bisa, berarti dua-duanya harus diisi. Udah klik OK. Ini udah diisi semua. Jangan lupa di save. Save flow data. Nah, ini harus kita kasih nama. Misalnya unsteady flow. Sungai, apa gitu ya namanya ya. Nah, kalau udah di save, ini bisa kita close. Nah, itu otomatis akan muncul di sini data kita steady flow. Ini akan muncul di sini. Nah, kalau udah sih sebenarnya ini bisa langsung kita running ya, pakai yang ini, steady flow analysis. Kita coba aja. Ini kita save plan dulu. Jadi ini plan satu unsteady. Eh, tadi steady ya? Oh, salah. Salah save tadi, steady flow data. Sorry, sorry. Nah, ini kasih aja steady flow satu ID-nya ya. ID-nya bebas sih sebenarnya mau isi apa aja. Dan ini kita pakai mix. Ini tadi salah ya, salah nama ya, seharusnya steady flow. Oke, coba kita compute. Nah, ini tulisannya no mannings data, jadi kita belum ngatur angka manning. Angka manning itu angka kasaran dari setiap cross section kita. Nah, ini bisa kita lihat di table mannings and or k value. Nah, ini angka manningnya n-nya ini masih belum ter ini ya. Nanti kita klik aja terus set value, anggap aja semuanya tanah. Berapa ya angka manning? Aku lupa. Coba kita cari ya. Ini apa ini? Saluran tanah 0,03. Oke, kita coba ya. 0,03. Oke. Nanti dia bisa langsung ke replace semua. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini itu angka manningnya belum terganti ya. Sebentar, kita coba lagi. Coba semuanya kita replace reduce. Oh, bisa langsung di reduce to left. Ini ya, this will be reduced select cross section to single left channel and right and value. Jadi bisa langsung ke input semuanya. Seharusnya di sini, nah ini udah ya. Jadi caranya gitu. Tapi kalau misalnya beda-beda, cross kalian itu beda-beda, misalnya di crossnya ya. Nanti kalau sudah ada perkuatan, otomatis dia berbeda. Jadi misalnya di sini udah ada perkuatan, sudah ada perkuatan tebing, apa tanggul gitu ya. Nah, otomatis nilai N di sini N1, N2 itu akan beda nilainya sama N3 gitu. Karena bisa jadi sini beton, bawahnya itu masih tanah. Nah, nilai manning antara beton dan tanah kan berbeda. Nah, berarti nanti di sini harus disetting berbeda. Bisa diinput satu-satu per cross section. Karena kan nggak mungkin nggak semua cross section nanti ada perkuatan seperti itu. Karena nanti itu akan ngaruh
ke gesekan air dengan cross sectionnya, dan nanti berpengaruh juga ke kecepatan aliran sama ke debit. Jadi ini harus di setting. Oke, lanjut kita coba running lagi. Jadi kan gak usah takut coba-coba running ya, trial-trial nanti kan errornya kelihatan. Nah, ini kan tadi yang aku bilang kita baru settingnya boundariesnya kan baru di downstream. Nah, sedangkan yang di upstream itu belum tersetting. Nah, coba kita setting ya untuk profil 12345 yang kita buat tadi. Kita coba setting lagi di sini reach boundary condition. Nah, yang upstream coba kita masukin yang critical depth aja. Oke, apply. Kita save dulu. Baru kita coba running lagi compute. Nah, kalau udah berhasil running kayak gini kan berarti udah nggak ada data yang error, sudah bisa. Nanti coba kita close, kita lihat hasilnya. Kalau mau lihat hasil itu mau lihat cross section bisa di sini. Ini tulisannya view cross section. Kalau yang sampingnya view profile atau long section. Kalau ini untuk melihat ininya ya grafiknya ya. Untuk grafik kecepatan, velocity dan lain-lain itu bisa. Kalau ini untuk routing curve-nya. Ini antara elevasi dan debit. Nanti ini bisa ditampilkan juga. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini, nah itu bisa digeser. Tadi kan kita ada beberapa ya. Atau bisa kita tampilkan semua di profil. Nah, ini kalau misalkan runningnya udah banyak ya bisa langsung di option profil. Nah, ini bisa dipindahin. Jadi nanti semuanya kelihatan. Oke. Hmm, seperti ini. Jadi bisa dilihat di legendanya ya. Ini perbedaannya yang 100 bentuknya kotak, 50 seperti ini, 25 segitiga ke bawah, 10 itu segitiga ke atas. Jadi bisa kelihatan per cross sectionnya. Nah, nanti inilah yang jadi basic kalian untuk dasar kalian untuk ngitung apa namanya perencanaan penanggulangan banjirnya, entah itu nanti tanggul atau bendung atau apalah nanti tergantung teorinya Pak Rus. Nah, ini kan berarti kebanyakan banjir ya kalau lihat dari sini. Nah, ini yang contoh yang tidak banjir karena dia tidak melebihi dari tebing sungainya, jadi dia tidak banjir. Nah, kemarin kan kalau nggak salah di PowerPoint itu yang lebih dari 80 cm ya, 0,8 meter kalau nggak salah genangannya. Nah, itu coba kalian lihat aja dari masing-masing ini. Nah, misalnya contohnya ini. Ini itu di sekitar 76, 77 ya. Nah, ini nih Q100 itu hampir di 79. Berarti kan ini cuman rendah ya sebenarnya, cuman 30 cm. Nah, mungkin nih kalau crossnya dilanjutin dia nggak banjir. Mungkin crossnya tuh masih naik ke atas gitu ya. Ya sebenarnya harus dicek sih. Nah, mungkin aja ini kan sekitar 30 cm ya. Nah, mungkin saja karena kita motong crossnya di sini, makanya harus dicek ya nanti di rush mappernya. Mungkin dia masih lanjut seperti ini. Karena kita crossnya nggak pas gitu ya. Nah, kalau dia ujungnya mungkin langsung datar seperti ini kan otomatis dia di sini banjir ya. Di sini kan banjir ada 30 cm.
gitu. Kalau dia masih naik seperti ini, mungkin sama ya seperti ini. Nah kan berarti dia masih belum banjir, airnya belum keluar gitu. Jadi nanti perlu di cross check dulu. Tapi kalau udah yang tinggi, misalnya ini banjirnya ini langsung udah 1 meter gitu ya. Ya udah ini bisa kita putuskan aja bahwa memang daerah sini tuh banjir gitu ya. Nah ini untuk yang eh steady flow. Ini seharusnya kita rename, bisa di rename nggak ya? Nggak bisa. Steady flow. Kalau mau rename di sini ya file rename flow title. Ini udah untuk steady flow udah kita save. Nah kalau unsteady flow itu kita inputnya di sini. Nah kalau unsteady flow itu boundaries conditionnya ada dua, satu di hilir, satu di hulu. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini ada boundary condition. Ini kondisi yang akan di running. Ini initial condition atau kondisi existing. Jadi kalau misalnya kalian mengetahui informasi bahwa di sungai tersebut ada base flow atau key dasar ya. Misalnya ketahui ada key base flow itu 1 meter kubik per second. Nah itu bisa dimasukin ke sini datanya. Jadi tanpa di running pun dia sudah ada genangan air sebesar 1 kubik. Itu kalau ada datanya. Nah kan kita ini nggak ada, jadi asumsinya kita ngerunning itu kondisi air, kondisi sungainya kering. Jadi dia tidak punya initial flow atau flow existing. Nah untuk boundaries condition ini kalau kita klik yang pertama yang nomor 90 ini kan yang di atas ya. Nah ini kalau kita klik ini pilihannya ada tiga, ada stage hydrograph, ada flow hydrograph, ada stage or flow hydrograph. Nah kalau stage hydrograph ini dia yang diketahui tinggi muka air dari masing-masing sungai. Jadi kita dapatnya kalau di sungai itu ya ada data pencatatan itu ada beberapa, ada dua lah. Yang pertama tinggi muka air, yang kedua itu ada debit. Biasanya yang ada data pencatatannya itu ini. Mungkin ini kalau di sungainya ada stasiun apa ya istilahnya ya, stasiun pencatatan tinggi muka air itu bisa dipakai datanya. Nah, kalau data debit itu mungkin jarang ya adanya. Kita punyanya cuma stasiun curah hujan. Curah hujan terus baru dihitung jadi debit. Yang kayak seperti kita lakukan lah sih sekarang. Nah, jadi kita nanti pakainya yang flow hydrograph. Oke, kita coba klik flow hydrograph. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini ada nama file, ini path, ini bisa diisi, bisa dikosongin. Terus untuk data starting time-nya itu bisa kita pakai use simulation time, berarti yang sekarang atau bisa pakai fix start time. Jadi kita bisa ngatur kapan simulasinya. Misalnya untuk ini misalnya real project ya, kita mau ngitung ki banjir di tahun 2025, 2024 di bulan Januari misalnya. Nah, ini tinjauan kita di bulan Januari 2024. Ya udah kita bisa atur di sini. Kalau kita pakai fixed time, ini bisa kita atur mau di tanggal berapa. Nah, ini kalau kita klik di sini akan muncul kalender. Misalnya kita ganti di 2024 di bulan Januari tanggal 1. Oke.
Nah, starting time-nya itu biasanya kan kita running 24 jam ya. Ya udah kita coba aja dari jam 00. Nah, penulisan penulisan jam di sini nggak pakai titik koma, jadi langsung 4 digit ya, jam sama menitnya. Jadi 00:00. Kalau jam 1 malam berarti 01:00 dan seterusnya. Nah, ini kita coba jam 00 aja. Jadi nanti mulai simulasi time-nya di jam 00. Oke, nah ini udah berubah ya Januari 2024 ya. Atau mau di today. Kalau today langsung klik yang lingkaran ini aja bisa. 13 Oktober. Udah otomatis. Nanti dia akan berubah. Nah, dan langsung berubah 13 Oktober. Nah, ini yang kalian masukin tadi itu hasil dari hidrografnya. Misalnya kalian pakai mau ngitung dulu yang pertama nih Q 5 tahun dulu misalnya. Q 5 tahun. Nah, udah kalian ambil dari HSS. Metode apa? Misalnya Nakayasu. Nah, kan dari Excel tadi kan ada tuh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Ada hidrografnya. Nah, kalau jamnya kalian belum beraturan, nah itu bisa aja disusun dulu. Jam 0, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan seterusnya. Itu bisa diatur dulu. Karena kan kalau kita lihat di ASS itu kan bisa hitungannya kalau nggak salah bukan per jam ya. Ada yang per 30 menit, ada yang per 10 menit. Nah, itu diatur dulu simulasi time-nya. Jadi per 1 jam. Atau kalau mau menyesuaikan karena data kalian itu per 30 menit, time intervalnya bisa diubah di sini. Bisa per 30 menit. Jadi bisa data Hackrasnya menyesuaikan data kalian atau data kalian yang menyesuaikan Hackrasnya. Jadi bisa diatur di sini di time interval. Nah, misalnya contohnya ini aku random aja karena aku belum ada ngitung apa-apa ya. Jadi coba kita buat pertama dari dia nggak boleh nol ya. Dia flow-nya nggak boleh nol. Jadi kita kalau misalnya di Excel kalian nol ya udah dibuat aja 0001 gitu ya. Jadi dia nggak nol, nggak bisa mulai dari nol. Oke, misalnya ini coba kita buat random ya. Nah, jangan ini kecil banget. Eh, 40, 60, 80, 100, 120. Terus dia turun lagi. Ya kan hidrograf gitu ya. Turun terus sampai ke jam 24. Itu aku buat aja 2. Nah, kalau ini semua bisa diinterpolasi. Langsung klik ini aja, interpolate missing value. Nanti dia akan terisi. Tapi kan ini kita pakai data yang udah dihitung ya di Excel kalian masing-masing. Jadi tinggal dikopikan ke sini aja. Nanti kalau kita klik plot data, nanti akan kelihatan bentuk dari hidrografnya. Jadi nanti bentuk hidrograf di Hackras itu harus sama sama yang kalian buat di Excel time seriesnya ini seperti ini. Ini kalau klik ini bisa kelihatan tabel sama ini juga. Nah, ini bisa di screenshot untuk di laporan gitu. Oke, kalau udah ini bisa diklik. Oke. Kemudian untuk yang hilirnya atau bawahnya itu kita pakai normal depth aja. Nah, ini masukin kemiringan sungai. Ini slope ya, kemiringan friction slope, kemiringan sungai yang udah kalian hitung, masukin ke sini. Nah, kalau udah nih, di save unsteady flow data sungai H. Nah, kalau di save ini bisa di close. Nah, ini kalau aku running itu pasti error. Kenapa? Karena kalau kita lihat cross sectionnya itu tidak beraturan. Ada yang begini, ada yang begini bentukannya, dan seterusnya. Ini kemungkinan besar error. Jadi kita coba aja, kita running. Nah, ini kita save plan dulu.
Berarti ini plan satu unsteady flow data. Jadi kalau kalian mau running unsteady flow lagi bisa dibuat plan 2. Kalau ada simulasi ketiga atau trial ketiga bisa plan 3. Jadi rapi gitu loh datanya. Jadi kalau dikirim ke orang pun enak. Berarti ini unsteady flow satu. Ini yang di checklist program turan geometri, unsteady flow, ini sedimennya nggak usah sama cross procession. Flood mapping ini juga boleh biar muncul di RASMapper. Nah ini untuk starting time-nya ini harus sama kayak yang kita atur di apa namanya unsteady flow data tadi yang kita input. Kan tadi kita inputnya today ya. Jadi ini bisa langsung aja today. Berarti dia ending time-nya di eh hari di hari berikutnya di jam 00. Tadi kita startnya 00, 24 jam berhenti di 00 juga. Nah, kemudian yang berpengaruh dari simulasi ini selain bentuk geometri itu juga pengaruh waktu. Jadi ada pengaruh waktu di runningnya. Jadi ada pengaruh jarak dan pengaruh waktu ya. Nah, kalau misalnya ini bisa diatur ya per 1 menit, 30 second, 20 second, dan seterusnya. Jadi misalnya kalian coba 1 menit, gagal, error gitu ya. Nah, kalian udah yakin nih geometri kalian udah bener, udah oke lah, udah bisa dipakai. Nah, tapi ketika di running unsteady flow data, ternyata dia masih error. Nah, jadi tadi kan ada fungsi jarak sama fungsi waktu ya. Nah, bisa jadi fungsi waktunya yang kurang tepat. Jadi kalian trial aja. Kalau 1 menit gagal mungkin bisa 20 second atau 30 second gitu. Mapping interval outputnya per 1 jam aja. Yang lainnya masih sama. Yang kalian hitung, yang kalian ubah nanti di sini. Computation interval. Nah, kalau udah coba di compute. Oh, bisa ternyata. Tapi biasanya ini bentuknya, nah errornya ini besar. Nah, ini bisa kalian lihat di sini maksimum errornya masih lumayan besar ya. Dan ini juga ada warning di beberapa cross section. Nah, ini biasanya yang banjir ini. Coba kita cek ya. Nah, ini bentuknya seperti ini nih. Nah, ini kan ini nggak make sense ya sebenarnya. Coba kita lihat ya. Ini kalau kita tarik elevasinya di 12 mungkin ya. 11 lah. Nah, tapi dia ininya di sini sekitar 6 dasarnya. Berarti kan banjirnya 5 meter lebih ya. Ini kayaknya nggak mungkin. Gitu juga yang daerah-daerah lain ini. Jadi coba di running di kondisi lain, di interval lain. Kalau bisa ininya lebih kecil, maksimum errornya. Coba kita ganti ke 30 detik. Gak mesti lebih kecil ya, per 2 menit pun juga oke sebenarnya. Bisa juga. Tapi lihat yang errornya, kalau bisa mendekati nol nilai errornya tadi. Nah, ini malah lebih besar ya, 0,07. Coba kita reload. Nah, yang di sini nih, dia makin. Nah, yang lainnya kan berubah. Makin makin ke bawah dia. Jadi ini sebenarnya ini aja ya, kayak logika aja ya. Kalau misalnya banjirnya terlalu tinggi atau terlalu ekstrim, nah itu kan nggak mungkin. Padahal debit kita kecil. Jadi kan debit yang aku input kecil ya, maksimal cuma 100. Itu kecil, bisa dibilang itu kecil banget untuk debitnya. Kalau kita ubah per 5 menit coba.
Jadi nanti kalau waktunya semakin kecil dia runningnya bakal semakin lama ya. Tuh. Nah ini bisa dilihat kan nilai errornya dia lebih besar. Tadi 0, ini udah 1,3. Nah ini kalau kita lihat, nah nih yang seperti seperti ini kan ini nggak mungkin ya tiba-tiba debitnya naik. Seharusnya debit yang benar itu sih dia bakal turun terus. Semakin ke bawah semakin kecil. Nih, apaan sih ini? Full plot. Nah, seharusnya mungkin dia begini. Semakin ini semakin ke bawah gitu ya. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada sungai terus tiba-tiba dia naik airnya. Terus naik lagi. Terus tiba-tiba naik banget. Kan ini nggak mungkin. Ini salah berarti ini. Nah kan harus coba running lagi. Sampai hasilnya mendekati masuk akal lah gitu istilahnya. Nah ini aku coba 10 second dia lebih lama ya runningnya. Itu tadi yang kelompok 2 nanti coba disimulasiin ya pakai steady flow. Itu nanti errornya di mana. Kalian screenshotkan aja kasih ke aku. Nanti coba kita cari solusinya. Begitu juga kelompok lain ya. Tapi kelompok lain kelihatannya hackersnya belum siap. Jadi kalau bisa di pertemuan sama Pak Arus besok itu hackers kalian sudah selesai lah. Cross sectionnya udah kelihatan. Debit banjirnya udah dianalisis dan sudah di running juga. Gitu. Kita lihat. Ini udah kecil sih, udah kecil juga ya. Nah, ini kan lebih masuk akal. Tapi yang ini masih di awal masih terlalu tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat ininya, ini garis apa ya? Kurang. Hmm. Oh, kayaknya ternyata ininya masih salah ya, tebing kiri kanannya. Ternyata di sini juga masih tinggi. Nah, ini karena crossnya kemarin belum diatur ya. Kita kan cuma trial sembarang ya. Nah, seharusnya tuh ya yang mendekati oke ya seperti ini gitu, aliran sungainya. Kalau kita lihat 3D-nya bisa juga. Nggak mungkin di sini ya. Ini kalau kita pakai apa namanya steady flow, unsteady, itu bisa kita atur animasinya, bisa kita lihat. Ini kalau kita geser dia bakal kelihatan peningkatannya seperti apa. Nah, sebenarnya nggak kelihatan karena debitnya emang kecil, tapi kita ngambilnya yang nilai maksimum di max water surface. Oke, ini udah di close, kurang lebih seperti itu untuk running and steady flow. Kemudian untuk eh di sini mau lihat apa yang bisa kita lihat di sini ya. XYZ plot
Karena kalau aku dia langsung ke 3D viewer ya. Ini 3D viewernya. Ini kalau kalian menampilkan 3D di maksimum. Nah, ini bisa juga untuk tampilan. Oh iya, pantesan. Tadi kan kelas pertama aku sampai sini ya. Jadi memang tinggi dia. Karena ini di Sulawesi, jadi wajar lah bentuknya seperti ini. Ini agak berat, jadi nggak wajib di running 3D-nya. Tapi kalian kalau mau coba running 3D-nya nggak apa-apa, dicoba aja. Nah ini, oke, di close. Tapi kalau Hackrash yang versi bawah, versi 5 gitu ya, itu dia 3D-nya nggak 3D view seperti tadi, gitu. Oke, kemudian ini apa? Ini untuk plot velocity, kecepatan. Ini bisa kita ganti yang lain. Ini berapa? Sun velocity. Seharusnya bisa diganti ya. Plot variable. Nah, ini kalau kita mau lihat debit, debit flow area. Oke, nah ini bisa flow area per cross section seperti ini. Itu nanti tergantung kebutuhan aja yang mau ditampilkan. Ini rating curve-nya. Ini debit versus elevasi. Seharusnya bentuknya nggak seperti ini. Harusnya lebih bagus. Terus ini apa ini? Dicoba ya. Nah ini stage dan flow. Oh ini dari hidrograf satuan yang flow-nya ini untuk tinggi muka airnya. Seharusnya sih bentuknya nggak seperti ini ya. Nanti coba di punya kalian. Seharusnya lebih baik bentuknya nggak naik turun seperti ini. Seharusnya dia bentuknya mendekati flow-nya. Bentuknya mendekati. Kemudian hasil per cross. Nah, itu bisa lihat di sini nih untuk nilainya. Misalnya kita mau cari di cross berapa nih? 6.900. Itu kecepatannya yang mengalir situ berapa? Nah, ini total velocity 0,36. Debitnya berapa? Totalnya mengalir 113,94 meter kubik per second. Kecepatannya segini. Terus kalau kalian mau cari yang lain, data yang lain, misalnya elevasi muka airnya berapa? Nah, ini WS elevation 20,21. Nah, ini bisa dicek di sini semua. Ini semua cross ada. Nah, untuk warningnya ini juga bisa dibaca nih. The cross section end point had to be extend vertikal. Nah, ini perlu di extend lagi. Karena mungkin bentuknya, seharusnya kan bentuknya seperti ini ya. Mungkin dia bentuknya seperti ini. Jadi perlu dipanjangin. Atau ada warningnya di sini. Terus ini juga velocity-nya terlalu besar. Mungkin perlu tambahan cross section. Nah, ini kita bisa lihat velocity-nya besar banget. The energy loss juga terlalu besar. Lebih besar dari 0,3. Nah, jadi informasi-informasi seperti ini tuh nanti diperlukan juga untuk perencanaan. Ya, misalnya contoh kayak velocity ini terlalu besar, berarti kan otomatis gerusan di dasar
sungai itu besar ya, tinggi. Jadi mungkin di sini perlu bangunan-bangunan pengendali kecepatan. Mungkin bisa dibikin ground seal atau apa gitu ya yang bisa ditambahkan untuk mengurangi kecepatan. Biar dia kecepatannya lebih kecil. Tuh, coba kita cek yang lain deh. Mungkin ada warning lain. Nah ini rata-rata hampir semua cross ini ada warningnya nih. Nah ini perlu dipanjang secara vertikal. Terus rasio antara upstream dan downstreamnya juga terlalu besar. Jadi misalnya cross pertama bentuknya seperti ini. Terus cross kedua ternyata yang kita gambarkan bentuknya cuman gini. Nah ini kan kalau disatukan dia bakal begini ya. Ini dasarnya. Nah jadi dia bentuknya tuh nggak inilah nggak nggak baik. Jadi perlu diulang atau diperbaiki geometrinya gitu. Terus ini rekap untuk semua. Nah, ini kalau kalian mau lihat dari semua cross itu bisa di sini. Nah, ini kayak key-nya minus ini kan sebenarnya nggak mungkin ya. Ini minus 400 ini nggak mungkin karena ini bentuk geometrinya mesti kurang baik. Terus ini bisa kita lihat ada float number. Nah, mungkin ini tadi yang kecepatannya sangat tinggi itu float number-nya bisa jadi lebih besar dari satu. Berarti dia kan dia aliran kritis ya, super kritis. Jadi alirannya sangat merusak. Nah, ini perlu perhatian di cross-cross tersebut gitu. Mungkin itu nanti coba bisa di running ya antara dua ini atau dua-duanya mau dicoba boleh. Tapi nanti kita bakal menggunakan yang unsteady. Jadi kan semua harus running unsteady. Mungkin sementara itu sih untuk bahan pertemuan sama Pak Arus besok. Itu tadi kelompok dua tinggal dicoba aja steady sama unsteady flow-nya. Itu seharusnya oke sih. Nggak terlalu banyak error seharusnya kalau lihat dari crossnya kalian tadi ya bentuknya oke sih gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang mau dikonsulkan dari hasil masing-masing kelompok. Ya, nanti video recordingnya tak kirim ya. Oke, Mas. Gimana kelompok satu ada yang mau ditanyain? Untuk sekarang masih belum sih, Mas. Oke, kelompok dua, kelompok dua aman ya. Dari ini aman, Mas. Kelompok tiga yang paling nggak kelihatan progresnya nih. Gimana ini Mas Pajar? Nanti dikejar lagi bang yang lainnya. Insya Oke. Allah pas ketemu Pak Ruzardi setidaknya lumayan banyak bang progresnya. Ya, setidaknya harus sama kayak kelompok dua lah ya. Semuanya harus sama kayak kelompok dua. Ya kelompok dua udah on track lah, nggak terlalu lewat jauh juga nggak, ketinggalan juga nggak. Oke, mungkin gitu. Udah mau jam 3 juga. Nanti kalian coba aja running dulu, kalian sempurnakan. Kalau ada apa-apa boleh tanya di grup atau di PC juga nggak apa-apa. Tapi baiknya di grup sih, jadi biar semuanya tahu kalau ada error seperti ini caranya seperti apa gitu. Oke, mungkin gitu. Kalau nggak ada lagi, ini aku tutup ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ini tadi sudah tak absen juga. Ini Dede Deril nggak ada ya? Sama
Amanda nih tadi izin sakit. Ya wes. Kalau udah sampai sini dulu pertemuan 4 kita. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya.